بنظرة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tolabul ilmi itu ternyata setelah kita kaji perintahnya Rasul beda sama perintah lain-lainnya. Tolabul ilmi itu pakai faridotun, saigot muballagoh, saigot muntahal jumuk. Coba yang lain-lain. As-sholatu maktubatun, sholat itu diwajibkan. Biasa kan ya? Kutiba alaikumusiyam, puasa itu diwajibkan. Tapi kalau menuntut ilmu bukannya fardun, faridotun, sangat wajib. Artinya sholat itu wajib, zakat, puasa, haji wajib, menuntut ilmu 3 kali wajib. Itu saigot mubalaghah atau saigot muntahal jumuk. Muntaha udah paling tinggi, muntaha sidratul muntaha itu kan udah mentok udah ya. Nah, jadi kenapa menuntut ilmu itu paling penting dibanding ibadah lainnya? Karena kalau kata ulama begini nih, kata-kata ulama ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap orang beramal tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Yang nanya, kenapa itu kok namanya tahlilan? Tahlilan artinya apa emang? Halala yuhalilu tahlilan. Ini biar jamaah majelis tahlim pinter, cerdas. Ini saya kasih tahu bocorannya. Ya, biar cerdas. Kalau ditanya sama orang, emang apa kok itu namanya tahlilan? Padahal di dalam tahlilan arti halala yuhalilu tahlilan, artinya membaca la ilaha illallah. Jadi tahlilan artinya membaca la ilaha illallah. Padahal waktu tahlilan kita bacanya kan bukan la ilaha illallah aja ya. Baca apa aja itu? Ada baca sholawat, ada baca ayat kursi, ada al-ikhlas, ada subhanallah, ada takbir. Kenapa dia dikatakan baca takbiran, ya tasbihan, sholawatan? Kenapa kok tahlilan? Karena la ilaha illallah itu afdhalul zikri, seutama-utamanya zikir, sehingga la ilaha illallah merupakan afdhalul zikri, yang paling utama baca la ilaha illallah. Dah, berarti ada manfaatnya nggak kita kesini nih? Ya, itu tadi udah tahlilan dapat pahalanya luar biasa. La ilaha illallah memberi ketenangan. La ilaha illallah aja nih Bu, ini saya kasih tahu amat awan aja nih. Kalau nggak manfaat saya nggak kasih tahu nih. Saya bocorin Bu ya. La ilaha illallah nih, Ibu tahan napas kalau saya kasih tahu nih. Ya. La ilaha illallah itu manfaatnya luar biasa. Biar ibu-ibu bisa mau tahlilan serius ketika baca la ilaha illallah. La ilaha illallah gini nih. Man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafi dzanbin minal kabair. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah dan memanjangkan bacaannya, maka akan dihapus dosanya 4.000 dosa gede. Amin. Coba bayangin. Terus sahabat nanya, Fakilah, ya Rasul, fa'ilam yakun lahu syai'un minal kabair, kalau dia nggak punya dosa gedenya apa 4.000, ya mungkin 1.500, apa 1.100, itu 4.000. Itu gimana itu? Kata Rasul, yughfar lahu li ahlihi wali abawahi wali jironihi. Dosa tetangganya, dosa keluarganya, dosa kedua baik diampuni. Coba bayangin itu. Kita punya tetangga diundang kagak datang, giliran dosanya diampuni, kita yang baca la ilaha illallah. Enak apa enggak begitu itu? Uruk besok-besok nggak datang ya. Kalau nggak datang ngomelin. Lu gue baca la ilaha illallah lu pahala. Dah, itu bisa jawab apa kagak? Saya ditanya begini Bu, kenapa NU itu gambarnya bintang 9? Ada yang bisa jawab gak? Handphone hadiahnya 3 handphone ini kalau bisa jawab.
Kenapa NU gambarnya bintang 9? Jawabannya adalah NU itu mengikuti Wali Songo. Sebab dakwanya Wali Songo yang meneruskan adalah NU. Dakwanya Wali Songo itu adalah ahli sunnah wal jamaah, NU lah yang meneruskan. Kalau ada bilang tahlilan itu yang menciptakan NU, salah. Maulid Nabi yang menciptakan NU, salah. Ziarah kubur dan kearifan lokal lain sebagainya itu NU salah. NU itu cuma jaga nerusin, itu tradisi yang dibentuk oleh Wali Songo, kemudian NU tinggal nerusin dan jaga. Al-muhafazatu ala qadimi sholeh wal ahdu bijadidil aslah, itu tradisi yang diciptakan oleh Wali Songo. Paham Bu ya? Bukan NU yang menciptakan, tapi NU hanya nerusin dan menjaga tradisi yang bagus yang diterapkan oleh Wali Songo. Yang kedua, pertanyaan kedua, kenapa kok Wali Songo ada 9? Kenapa Wali Songo kok ada 9? Ya, kenapa kok wali ada 9? Tidak 10 atau 11 sama kiper gitu? Kenapa kok 9? Karena bukan kesebelasan. Ternyata jawabannya, ya, coba Ibu perhatikan benar-benar. Ini kalau di TV, di YouTube nggak ada. Jawa itu, nih kalau yang pesantren mesti pernah inget hitungan ini. Abajadun hawazun haton yakun lamanun, itu hitungan. Coba abajad berapa? Jak berapa? 3. Dun hawa, waknya berapa? 6. Jadi 6 tambah 3, jadi jaknya itu 3, waknya itu 6, sama dengan Jawa, itu artinya 9. Ya, Jawa itu 9. Kemudian negaranya apa namanya waktu itu? Pulau Jawa negaranya apa namanya? Negaranya Nusantara. Belum ada Indonesia saat itu. Nusan 5, Tara 4. Berapa jumlahnya? 9. Nusantara itu 9 jumlahnya. Lah kenapa kok walinya harus 9? Karena objek yang mau diislamkan itu adalah Pulau Jawa yang 9 itu. Jadi begini ceritanya. Tahun 1400 Sultan Abdullah I Turki Utsmani, ya. Sultan Abdullah I Turki Utsmani itu bermimpi. Dalam mimpinya sama Allah diperintahkan untuk mencari orang 9 untuk mengislamkan Pulau Jawa, raja-raja yang ada di Pulau Jawa. Setelah bangun tidur, panggillah asisten pribadinya, Syekh Subakir. Syekh Subakir, saya semalam ngimpi, disuruh sama Allah cari orang 9 untuk dikirim ke Jawa, saya biayain semuanya. Nah, kemudian Syekh Subakir kontak kepada kawan-kawannya seluruh dunia Islam. Dapatlah 9 orang. Di antara Syekh Subakir, Syekh Jumadil Kubro, Syekh Maulana Ibrahim, Syekh Maulana Ishaq, Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Aliyuddin, Syekh Maulana Ali Akbar, kemudian yang terakhir adalah Syekh Malik Israfil. 9 orang kemudian dikirim ke Indonesia, masuk Pulau Jawa, yang Jawa itu juga nilainya 9, berada di negara Nusantara. Nusantara juga nilainya 9. Di Nusantara waktu itu banyak kerajaan-kerajaan, semua kerajaan Hindu yang mau diislamkan. Pertama apa kerajaan? Kerajaan Majapahit. Maja 4, Pahit 5. Jumlahnya berapa Majapahit? 9. Sriwijaya, Sriwi 5, Jaya 4. Berapa jumlah Sriwijaya? Sriwijaya pun jumlahnya 9.
Kemudian Singosari, Singo 5, Sari 4. Singosari jumlahnya berapa? 9. Apalagi? Siliwangi, Sili 4, Wangi 5. Jumlahnya 9. Apalagi? Sriwijaya udah, Majapahit udah, Singosari udah, Pajajaran, Pajak 4, Jaran 5, Pajajaran. Jumlahnya 9. Semua jumlahnya 9. Lah oleh karena itu memiliki nilai 9, memiliki karomah yang sangat luar biasa. Setelah Nusantara berubah jadi apa? Indonesia. Indo berapa? 4, Nesia berapa? Jumlahnya? Indonesia juga jumlahnya 9. Dasar hukumnya apa Indonesia? Pancasila. Panca berapa? 5. Sila. Pancasila jumlahnya 9. Ternyata memang semua jumlahnya 9. Jadi NU ini nggak main-main nih pakai bintang 9 ini. Ya, jadi semuanya itu memang ada hitung-hitungan. Kenapa Allah kok ngutus 9 orang? Sampai itu tadi saya sebutkan Wali Songo periode pertama. Kemudian ada Wali Songo periode kedua, juga 9 juga. Ya, Wali Songo periode yang kedua kita udah banyak apal udahlah, yaitu Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Demak, Sunan Gunung Jati, udah hafal semua itu. Itu pun jumlahnya 9. Nah, wali yang pertama, Wali Songo yang pertama itu datang ke Indonesia, tugasnya mengislamkan Pulau Jawa. Kalau Wali Songo yang kedua tugasnya menata Islam di Pulau Jawa. Nah, termasuk menjadikan sebentar, ada satu lagi pesan dari Allah itu kepada Raja Abdullah I itu begini bunyinya. Tadi lupa saya sampaikan. Raja Abdullah disuruh mencari orang 9 mengislamkan Pulau Jawa dan dengan cara tidak pakai kekerasan dan pakai pedang. Ya. Sebab kenapa? Sebab kalau waktu itu berdakwah ke Pulau Jawa pakai pedang, pakai kekerasan, bangkrut Wali Songo. Sebab Pulau Jawa waktu itu sakti-sakti mandraguna, ya hebat-hebat waktu itu. Ya, nggak akan menang kalau dengan cara. Nah, ini yang kelebihannya Wali Songo itu di situ. Padahal dalam sejarah mulai dari zaman Nabi, sahabat, tabiin semuanya kalau berdakwah mengislamkan suatu negara mesti make perang dulu, setelah dikalahkan baru pada masuk Islam. Betul nggak? Coba buka sejarah zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabiin semua itu pakai peperangan. Tapi ini tidak pakai peperangan, ya Wali Songo contoh seperti Sunan Kalijaga. Orang-orang Hindu semuanya nggak punya hiburan, dia bikin hiburan wayang. Nah, kenapa wayang itu matanya 1, enggak 2? Semata wayang kalau orang Betawi bilang ya. Kenapa matanya 1? Golek gitu. Karena mata 2 itu nanti bukan jadi wayang namanya. Kalau mata 1 kan boleh nggak bisa hidup. Jadi menurut syariah umum fikih itu nggak boleh bikin patung-patung yang bisa hidup, dikasihnya bisa hidup, itu nggak boleh. Udah itu aja. Yang penting tujuan kita adalah bahwa kita paham betul, kita di NU punya dasar yang kuat. Memang kita ikuti Wali Songo dan maaf acaranya ya seperti ini, kami bisa menyediakannya, mungkin banyak kekurangan. Lalu tadi pesan dari Kiai Rojak, mudah-mudahan kita bisa diberikan istiqomah. Dijadikan santrinya dari Mbah Hasyim Asy'ari. Ala nuril mubin
Wassalamualaikum